salah satu ciri khas daripada dinul Islam atau agama Islam itu adalah bagaimana Islam memiliki sifat rahmah atau kasih sayang dalam segala aspek di dalam syariat tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi dengan membawa sifat rahmah atau sifat kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Itu sifat asasi, sifat asasiyah, sifat asasi agama Islam adalah sifat rahmat, sifat kasih sayang dalam segala aspek syariatnya. Jadi Islam itu bukan agama yang kaku, bukan agama yang keras, bukan agama yang menakutkan, bukan agama yang saklek kata orang Jawa niku. Ya, tapi agama yang penuh dengan kasih sayang dan agama yang penuh dengan sifat luwes. Jadi Islam niku sifatnya luwes, Pak. Ndak kaku, ndak saklek, ndak keras. Seperti dalam, saya ingin membuktikan hal ini dalam sebuah hadis, okay? Dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 178. Di sini disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Mu'adzun yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti faya umma qaumahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya thumma ata qaumahu fa'ammahum. Jadi satu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal niku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Jadi sahabat Mu'adz niku salat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya. Setelah salat isya, sahabat Mu'adz niki balik ke kampungnya. Kemudian mengimami kaumnya sholat isya. Artinya di sini sahabat Mu'adz tidak mengulang sholat isya, okay, karena mengulang sholat fardu niku tidak boleh. Sholat fardu niku hanya boleh dilakukan sekali. Jadi sahabat Mu'adz sebelumnya sudah sholat isya bersama Rasulullah. Setelah itu pulang ke kampungnya, mengimami kaumnya sholat isya, tapi beliau niatkan sholat sunnah. Jadi sahabat Mu'adz sholat isya niat sholat sunnah. Oke, sholat sunnah, niatnya sholat sunnah. Makmume niku sholat fardu, sholat isya niku boleh, Pak. Jadi imam dan makmum niku tidak harus satu niat, boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib niku boleh. Beda sholat juga bisa. Beda sholat juga bisa. Lah, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal niki mengimami kaumnya, disebutkan dalam riwayat ini faftataha bi suratil Baqarah. Sahabat Mu'adz niki mengimami sholat isya kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Oke, sahabat Mu'adz niki membaca surah Al-Baqarah. Jadi bisa dibayangkan, misalnya panjenengan sholat isya, imamin apa? Membaca surat Al-Baqarah.
Al-Baqarah niku kurang lebih 2 juz lebih, Pak. Padahal panjenengan ini diimami dengan surah Sabihismamun sudah terlalu panjang. Nah, ini diimami dengan membaca surat apa? Al-Baqarah. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya membaca surat terlalu panjang, surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang inharafa rajul fasallama. Akhirnya ada anggota jamaah sholat isya'nya Mu'adz bin Jabal niku yang keluar, ya, keluar memutus sholat karena merasa berat diimami dengan bacaan surat yang panjang, dia keberatan. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menika laki-laki niki keluar dari sholat Mu'adz bin Jabal dan kemudian sholat sendiri. Sholat apa? Sendiri. Nah, ketika sholat, setelah selesai sholat niku, para sahabat yang melihat ada orang keluar dari sholat jamaah niku merasa aneh, bahwa ini orang kok tidak mau jamaah, kok tiba-tiba apa keluar dari sholat berjamaah bersama sahabat apa? Mu'adz bin Jabal. Sampai kemudian sahabat-sahabat yang lain itu bertanya kepada orang ini, ana fakta ya fulan, apakah kamu seorang munafik? Kamu munafik kok tiba-tiba keluar dari sholat berjamaahnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian orang ini menyatakan, demi Allah, aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan aku akan ceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kejadian di mana sinten sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengimami kaumnya terlalu panjang membaca surat Al-Baqarah dalam surat Isya. Kita sing mungkin seger kuat seperti ini, masih muda saja, kalau diimami surat Isya membaca surat Al-Baqarah mungkin tidak kuat. Apalagi orang-orang yang diimami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal waktu niku. Ya, mereka juga tidak kuat. Maka akan dilaporkan kejadian itu oleh laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya laki-laki ini mendatangi Rasulullah SAW kemudian menceritakan kejadian itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah para pekerja penyiram tanaman kurma. Kami bekerja di siang hari menyirami tanaman kurma, mikuli air, kadang pakai onta, terus nyirami tanaman kurma di kebun kurma. Jadi merasa berat sekali. Di siang hari kerjanya berat, gitu, buruh, ibaratnya buruh menyirami tanaman kurma. Dan iklim di sana kan iklim gurun, Pak, panas, berat. Kerjanya tiap hari menyirami tanaman kurma di siang hari ini. Berat sekali, mikuli air, bawa air pakai onta dan seterusnya. Lah, pas malamnya sholat Isya diimami bacaannya terlalu panjang, surat Al-Baqarah ketika sholat Isya ini. Ya berat, gitu, terlalu berat sekali. Ya, terlalu berat sekali. Maka itu diceritakan, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mendatangi sahabat Mu'adz. Fa'aqbala Rasulullah SAW ala Mu'adzin. Rasulullah itu kemudian mendatangi sahabat Mu'adz yang mengimami kaumnya, mengimami masyarakatnya membaca surat terlalu panjang, membaca surat Al-Baqarah. Datangi nih, didatangi. Dan di sini yang mendatangi Rasulullah, ya, fa'aqbala Rasulullah. Kemudian langsung ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apakah kamu seorang fattan, seorang juru fitnah? Seorang juru fitnah dengan perbuatanmu,
mengimami masyarakatmu terlalu panjang, bacaannya terlalu berat, 2 juz lebih Pak, surah Al-Baqarah. Afattanun anta, apa kamu juru fitnah? Apa yang dimaksud juru fitnah oleh Nabi di sini? Artinya munaffir aniddin wasad anhu. Maksudnya juru fitnah dalam hadis niki maksudnya apa? Apakah engkau munafir menjadi seorang yang membuat lari manusia dari agama Islam dan menghalangi manusia untuk senang dengan agama Islam? Maksudnya gara-gara perbuatan Mu'adz bin Jabal mengimami masyarakatnya, bacaannya terlalu panjang, membaca surah Al-Baqarah, itu disifati oleh Rasul seorang yang juru fitnah. Artinya orang yang membuat manusia itu lari dari Islam, takut dengan Islam, menjauh daripada Islam, menghalangi orang untuk masuk Islam dan senang kepada Islam gara-gara perbuatannya niku. Maka kemudian Rasulullah SAW menasihati Mu'adz, iqra kadza bikadza waqra bikadza. Baik Mu'adz, kalau kamu mengimami masyarakatmu, bacalah bacaan-bacaan yang pendek saja. Pendek, surat-surat pendek. Kalau dijelaskan di riwayat ini oleh sebagian rawi seperti surah Ad-Duha wasyamsi wadduhaha, gitu, Ad-Duha, seperti Al-Lail atau Sabbihisma rabbikal a'la. Niku yang diizinkan surat-surat pendek niku mawon, ya. Ad-Duha atau wasyamsi wadduhaha, kemudian Al-Lail atau yang semisal niku Sabbihisma rabbikal a'la, Al-A'la. Lah menika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah niki mengambil atau bisa kita ambil pelajaran bahwa salah satu sifat Islam niku adalah agama yang luwes, Pak. Islam niku mboten kaku, mboten saklek, mboten keras. Kenapa? Ngeten. Memang benar bahwa asalnya sholat menika semakin panjang bacaane, hukum asalnya niku semakin bagus. Bener niku. Dados panjenengan niku nek sholat semakin lama berdirinya, semakin panjang bacaan surat yang dibaca, niku sebenarnya semakin semakin afdal, semakin utama. Asli niku, bener niku. Tapi kaidah ini tidak berlaku, Pak. Memang itu enten di kitab fikih. Tapi kaidah niki tidak berlaku saklek, tidak berlaku secara mutlak. Nanti enten kondisi-kondisi di mana memanjangkan sholat menika malah terlarang, gitu. Membaca panjang surat-surat tertentu niku malah terlarang di situasi dan kondisi tertentu. Tidak berlaku mutlak keutamaan sholat panjang. Tapi kalau tanglet panjenengan semuanya niki, panjenengan paling seneng diimami imam sing bacaane pendek nopo panjang? Terus terang mawon rasa blibet-blibet. Dadi los mawon. Jenengan seneng diimami imam sing bacaane pendek nopo panjang? Pendek nopo pendek banget? Pendek banget. Saya pendek, saya nopo seneng. Niku memang lho kok jenengan kula men nggih seneng. Lah wong ustadz men seneng diimami bacaan apa? Pendek. Makanya niku masalahnya ngeten, nek panjenengan menerapkan kaidah niki nggih. Ustadz kan niku di kitab fikih disebutkan salat niku kan yang paling afdol, semakin utama niku tulul qiyam, berdirinya yang lama, bacaannya sing panjang. Loh kok niki ternyata kita
tidak boleh seperti itu. Iya, karena niku kaidah umum, Pak. Lah, kaidah umum niku tidak mesti berlaku dalam seluruh kondisi dan keadaan. Melihat sikon, situasi dan kondisi makmum dan masyarakat yang mau kita imami. Itu menunjukkan Islam itu luas. Tapi nek kita kaku, wes pokoknya harus panjang. Ya bubar. Masyarakat apa? Bubar seperti ini tadi loh. Sampai ada seorang laki-laki yang keluar dari sholat jamaahnya Mu'adz bin Jabal, langsung keluar, Pak. Langsung sholat isya sendirian. Kenapa? Karena merasa berat. Coba dari masyarakat kita nih kan rata-rata kerjanya dari pagi sampai sore. Ada yang buruh pabrik, ada yang buruh bangunan, ada yang tani, gitu mboten? Ada yang tani, enek sing berat-berat kerjaan niku. Lah kok sholat isya maghrib berjamaah misalipun kudune ke istirahat tapi napa salate panjang, bacaan surate panjang-panjang, niku akan menjadi permasalahan. Makanya ngeten, ketika kita mengambil satu dalil, oh dalil niki keutamaan sholat panjang, jangan diambil niki tok. Kita harus mengambil dalil lain yang menunjukkan sholat pendek itu kadang lebih utama untuk situasi dan kondisi tertentu. Benten misalipun panjenengan sholat dadi imam, sing diimami para santri tahfidz Quran, cah nom-nom gitu, masih muda, remaja, kuat, biasa diimami panjang-panjang. Oh silahkan, makmumnya juga seneng, silahkan. Di pondok pesantren silahkan itu. Tapi nek untuk masyarakat umum itu rata-rata itu tidak bisa, Pak. Masyarakat menika mpun mau ke masjid sholat niku sudah luar biasa, nggih, pun luar biasa. Ampun dibuat kapok gara-gara imamnya napa? Panjang, bacaannya panjang. Bes pertama kali sholat teng masjid, gitu. Saumur-umur dereng pernah ke masjid. Pertama kali ke masjid, imamnya bacaannya panjang. Besok pun kapok. Pun mboten ketok babar blas. Napa? Imamnya kedawan. Imamnya terlalu napa? Panjang, berat, kesel. Napa? Lah wong kerjane buruh bangunan diajak sholat apa? Panjang. Lah imam-imam seperti ini disifati Nabi niku fattan. Napa? Fattan juru fitnah. Juru fitnah maksudnya apa? Munaffirun aniddin, membuat orang lari dari agama. Buktinya apa? Enten wong sholat wis gelem teng masjid tapi kapok teng masjid, menjauh daripada masjid gara-gara imam seperti ini. Gini apa betul? Ya, seperti itu. Wasadun anhu, menghalangi orang dari agama Islam gara-gara apa? Imam seperti ini. Makanya nyuwun pangapunten nggih. Saya itu termasuk orang yang paling menentang program one day one juz. Nek terawih Ramadan niku lho. Per hari 1 juz imamnya. Pas sholat terawih ini per sholat terawih niku 1 juz diterapkan di masyarakat ini kula tentang habis-habisan. Nek mau di pondok silahkan, atau di komunitas tertentu yang biasa pun diimami panjang-panjang silahkan. Tapi kalau niku diterapkan di masyarakat umum, sholat terawih per sholat terawih 1 juz, niku saya tentang habis-habisan. Napa? Berat. Akhirnya napa? Awalnya masyarakat seneng sholat terawih ke masjid berbondong-bondong di bulan Ramadan. Hari pertama tok kapok, hari kedua ketika sampai akhir Ramadan tidak ke masjid, sebabnya napa? Tadi 1 juz, Pak. Sholat tarawih masyarakat umum dibuat 1 malam 1 juz. Niku dulu pernah enten di satu masjid yang saya isi niku. Sebelumnya ndak pernah niku dibuat ngeten. Wah, akhirnya takmirnya niku semangat. Ayo dicoba masyarakat, harus kuat.
harus hebat, masyarakat harus berani satu malam satu juz. Saya membaca pamfletnya yang tenang depan masjid ini. Saya mau senyum-senyum mawon. Pun kula kandhani, jangan nanti masyarakat akan malah tidak sholat taraweh, khawatir nek dipaksakan satu malam satu nopo satu juz. Tapi ngeyel, ya sudah silahkan. Akhirnya dipaksa. Bener itu, baru satu pekan dipaksa sholat taraweh satu malam satu juz, merotoli terus, semakin habis. Wah, takmire bingung karena jamaahnya surut gara-gara terlalu panjang sholat tarawih. Wis, jangan satu juz, setengah juz saja. Diuduknya satu juz. Tesih merotoli. Wis, nek seperempat juz diuduknya lagi, isih merotoli. Akhirnya dikembalikan seperti biasa nih. Sholat tarawih niku nek menurut saya memang paling bagus niku surat yang paling pendek-pendek. Kayak kelas-kelas yang jenengan tuh ya kelas-kelas kulhu. Apa? Kelas kulhu. Bayang ngger krungu kulhu nak semangat mak biar. Imamnya kok maca qul huwallahu ahad. Wah, mak nyeles nyang ati. Napa? Kulhu. Pun ngerti. Masalahnya makmume nek diwaca niku pun ngerti. Oh iki suratnya pendek. Gitu. Kulhu pasti paling iki cepet, langsung ngerti jamaah niku. Jadi akhirnya pas ngantuk mboten dadi ngantuk, Pak. Salat tarawih awalnya ngantuk mboten jadi ngantuk. Krungu kulhu masalahnya. Qul huwallahu ahad, piar. Seneng. Salat tarawih ajeng ngantuk mboten sida karena krungu qul huwallahu ahad niku. Makanya saya sendiri niku kalau mengimami masyarakat umum ya, di kampung-kampung niku saya membaca surat-surat pendek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Saya nggak baca surat-surat yang tidak terlalu dikenal masyarakat. Nah tadi misalnya At-Thariq, nonton ini mboten kula baca. Atau misalnya Al-Mujadilah atau misalkan Al-Fatih, ndak saya baca, Pak. Saya baca nggih paling nggih kulhu, yang tiga niku At-Takatsur, gitu. Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan yang sejenis surat-surat pendek niku. Ini penting. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Mu'adz yang tidak salah sebenarnya. Menika sholat panjang, mengimami panjang, baca Quran panjang itu sebenarnya tidak salah, tapi disalahkan oleh Rasulullah karena menyebabkan masyarakat kaumnya niku akhirnya meninggalkan sholat itu, merasa berat dan akhirnya membuat lari umat Islam dari agamanya sendiri dan menghalangi orang itu untuk mendekat kepada agama Islam karena apa? Perbuatan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Napa nggih? Sebagian orang nggih niki untuk semuanya. Jadi panjenengan niku nek ajeng ngimami, diminta jadi imam niku panjenengan tonton riyin, diperhatikan jamaahnya niku tipe seperti apa, backgroundnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Oh niki banyak yang tua-tua, oh niki banyak sing mbah-mbah, oh niki ada anak-anak, oh niki ada ibu hamil, oh niki ada yang sakit. Diperhatikan, Pak, enggak cuma semangat tok. Wah, sholat panjang, itu kan semangat tok, tanpa mengerti akan apa? Tidak mengerti akan fikih dan hikmah. Kehilangan pemahaman dan hikmah ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Maka dalam sebuah riwayat juga disebutkan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Apabila salah satu di antara kalian mengimami masyarakat, hendaklah diperingan bacaannya. Napa? Diperingan bacaannya. Nek kados panjenengan niku nek diwacake surah Al-Bayyinah kepanjangan mboten? Al-Bayyinah.
Dia setengah panjang. Pripun Al-Bayyinah niku? Setengah panjang. Wah niku pun masuk panjang. Nek kelas-kelas ngeten iki pun termasuk napa? Panjang. Makanya kula sak ya menghindari. Paling nek sabihisma rabbikal a'la masih mendingan. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Ah niku masih Pendek. kayak tahu krungu aku iki surat iki. Pendek iki. Ah aman. Aman. At-Duha niku aman terus aman. Ning nek walaili idza yakhsha. Wah, ini ya bahaya ini, agak bahaya. Pun rodok-rodok panjang ini bahaya. Semakin pendek semakin baik. Jadi nanti enten syariat Islam niku enten perkara yang afdol, perkara sing asale lebih utama, tapi nek diterapke di satu kondisi tertentu jadi mafdul kurang utama. Sholat panjang niku utama, tapi diterapkan di satu masyarakat tertentu jadi kurang utama. Fal yukhaffif. Kenapa? Karena fa inna fihim as-saghiru wal kabiru wal dhaifu wal maridu. Karena di belakang kita niku nek kula jenengan dadi imam niku napa? Enten orang yang shaghir, anak kecil. Enten sing kabir, anak sing sudah tua, seorang yang sudah tua renta, mbah buyut dijak salat jamaah kok diwacake Ali Imron. Yasin, wah, wis alamat bubrah. Nek Yasin tok ayat pertama mboten napa-napa. Yasin terus rukuk ndak masalah. Nek Yasin sampai khatam ya mbae mesake niku. Nggregeli punan kok dijak Yasinan salat. Ada yang lemah niku karena mungkin usia ataupun sakit, ada yang sakit. Wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya. Nek mau panjang silahkan, tapi napa? Pas salat sendiri lah. Nek panjenengan ajeng salat pas salat sendiri silahkan sepanjang-panjangnya sesuai kemampuan kula panjenengan. Nek panjenengan salat sendiri ajeng maca surah Al-Baqarah silahkan. Ambok sak juz apa? 30 juz langsung loh, silahkan nek sholat sendiri, nek kuat. Betul. Dan sing kula rasakan nggih ketika bermakmum kepada imam yang panjang, niku biasanya nggak khusyuk. Saya sendiri mengalami, Pak. Dan terus ketika di Yaman niku nek sholat tarawih kan panjang-panjang, Pak. Imamnya niku panjang-panjang banget. Semalam niku rata-rata 8 juz sampai 9 juz, 10 juz per malam. Jadi misalnya hari biasa niku mulai jam 11, sholat tarawih jam 11, niku sampai menjelang adzan subuh. Niku kula Ramadan ngoten niku. Tapi saya rasakan apa? Mboten khusyuk, ngantuk, Pak. Pun musim dingin, bacaannya berjuz-juz sampai 8 9 juz, niku ngantuk. Ndak khusyuk, nggak menikmati ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iman kula panjenengan niku tidak setingkat iman para sahabat. Nek sahabat diimami berjuz-juz menikmati karena imannya sampai. Nek kula jenengan ndak bisa sampai. Malah ngantuk, malah turu. Nah, niki penting untuk kita pahami bersama. Dan niki menjadi sebuah nasihat untuk kita semuanya nggih. Ini bukti bahwa Islam niku tidak kaku, Pak. Coba nek jenengan entuk imam sing kaku, ngeyel, wis pokoke panjang, silahkan bermakmum, ndak mau ya ndak apa-apa, silahkan pergi, walah bubar jenengan. Ya. Karena kaku memahami satu dalil tapi napa? Meninggalkan dalil yang lainnya. Saya pernah nggih safari dakwah keluar Jawa niku. Enten seseorang itu ngajak diskusi dengan saya. Dia tidak terima karena waktu niku saya ceramah seperti ini menyampaikan mengimami masyarakat niku bacaannya yang pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang, kasihan gitu. Dia tidak terima. Dia tidak terima ngajak diskusi menyampaikan, "Oh enggak, Ustaz. Kita harus paksa masyarakat
Masyarakat itu jangan dimanjakan, harus diajak latihan sholat panjang. Jadi ngeyel karena hanya mengambil satu hadis tapi bukan memahami hadis yang lain. Dia mengambil hadis yang tentang sholat panjang, tapi mungkin tidak membaca hadis tentang Mu'adz bin Jabal yang sudah dimarahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengimami kaumnya terlalu lama.